Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi di program Berkat Pagi. Mari langsung saja kita semua buka Alkitab kita masing-masing di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan baca di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan untuk saudara semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kalau saya baca di dalam terjemahan lain, Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini, saya bacakan kepada saudara semua. Ibrani 11 ayat yang pertama dan kedua, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Karena beriman, maka orang-orang zaman lampau disenangi oleh Allah. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kembali mengenai iman. Yang kita tahu dari ayat yang kita baca tadi, iman adalah dasar sekaligus juga bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan atau hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Iman itu, saudara, bukanlah seperti kita sedang berangan-angan akan sesuatu yang tidak atau belum kita lihat dan kita berharap Tuhan membawa kita kepada angan-angan kita tersebut. Bukan seperti itu iman yang dimaksud di Ibrani pasal yang pertama dan kedua ini. Hal itu terdengar seperti cita-cita kita sendiri, saudara. Apabila kita berangan-angan dan kita berharap Tuhan membawa kita kepada angan-angan kita. Sejujurnya iman itu lebih daripada itu. Iman yang sejati adalah pada saat kita percaya penuh bahwa Tuhan setia untuk menggenapi janjinya dan kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita sekalipun kita belum melihatnya. Itulah sebabnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kita semua ke sorga mulia dan tinggal bersamanya selama-lamanya, sekalipun saat ini pada saat kita beriman, kita belum melihatnya secara kasat mata. Itulah iman, akan rencananya, akan janjinya, bukan rencana kita yang terjadi di dalam hidup ini. Di dalam Roma pasalnya ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, jika kita beriman, haruslah iman kita itu timbul dari apa yang firman Tuhan katakan, bukan dari apa yang kita rasakan, bukan berdasarkan dari apa yang kita mau ataupun dari apa yang orang lain katakan. Iman yang benar itu datangnya selalu dari firman Allah itu sendiri. Oleh sebab itu dalam kita mengikut Tuhan, kita sering kecewa karena kebenarannya adalah apa yang kita imani bertentangan dengan rencana Allah yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Karena dasar iman kita itu bukan berdasar dari firman Tuhan, tapi karena keinginan kita sendiri. Yang akhirnya seringkali akan membuat kita kecewa kepada Tuhan. Baiklah, kita mau belajar untuk kita mau mengerti supaya kita bisa memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk rencananya dinyatakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, orang yang beriman, saudara, itu sangatlah berharga. Seseorang yang memiliki iman kepada Tuhan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya katakan sekali lagi, seseorang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan adalah orang-orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Di zaman lampau, orang-orang beriman sangatlah dikenan oleh Allah. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa melihat bahwa banyak sekali tokoh-tokoh, orang-orang yang mempertahankan imannya kepada Allah. Bahkan sampai Perjanjian Baru, para rasul berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa sekali, karena iman kita kepada Tuhan, kita dimampukan untuk kita bisa melakukan segala perkara.
di luar batas dari kekuatan kita. Dan ternyata iman yang benar itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau minggu kemarin di ibadah raya kita dengar firman Tuhan melalui Bapak Theo, bahwa kita harus berjuang dan berusaha mempertahankan iman kita sampai akhir. Namun saudara, bukan hanya soal mempertahankan iman, tapi pastikan juga bahwa kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita mempertahankan iman yang benar bukan hanya sekedar iman berdasarkan keinginan kita sendiri, tapi iman yang benar berdasarkan firman Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, kalau saudara boleh baca satu pasal ini secara lengkap, tercatat ada beberapa tokoh yang terbukti mempertahankan iman sampai akhir, walaupun mereka ada di antara tokoh-tokoh tersebut, mereka tidak menerima janji Tuhan, mereka tidak menerima rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Namun tokoh-tokoh ini tercatat sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, mulai dari Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, sampai kepada Rahab. Jika kita lihat para tokoh ini, saudara, tidaklah ada tokoh yang sempurna tercatat di sini. Semua tokoh memiliki kelemahan dan mungkin memiliki kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalunya. Contohnya saja, Yakub. Kita tahu bahwa arti dari nama Yakub saja penipu. Ia pernah menipu kakak dan ayahnya sendiri. Namun di Ibrani pasal yang ke-11 ini, nama Yakub tercatat di sini karena imannya ia berkenan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di pasal ayat 31 dikatakan di sana, Rahab, seorang pelacur yang menyelamatkan pengintai-pengintai. Kalau kita mau berpikir berdasarkan logika, bagaimana dia seorang Rahab, wanita ini bisa tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini? Bukan karena apa yang dia lakukan, kesalahan di masa lalunya, namun karena imannya kepada Tuhan begitu luar biasa, sampai akhirnya namanya tercatat di Ibrani pasal yang ke-11 di sini. Melalui hal ini kita bisa lihat bahwa Allah tidaklah memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Yang Allah perhitungkan adalah bagaimana kualitas iman kita sampai pada akhir hidup kita. Siapa di sini tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Semua manusia yang sudah diampuni sekalipun oleh Tuhan pasti masih melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, janganlah terpuruk dengan kesalahan kita di masa lalu, sehingga kita tidak berani beriman kepada Tuhan, sehingga kita tidak berani datang kepada Tuhan untuk menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Kebenarannya adalah, saudara, Tuhan punya rencana yang indah, rencana terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Siapapun kita di masa lalu, mari kita mau tinggalkan, bertobat, bawa hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, miliki iman yang benar, kerjakan bagian kita sehingga janji Tuhan sungguh-sungguh digenapi, dan kita tidak akan hidup dalam kekecewaan, tapi kita akan hidup di dalam rencana Tuhan yang mulia. Mari pagi hari ini sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Siapapun kita, siapapun saya dan saudara, kita berharga di mata Tuhan. Jangan takut untuk ambil keputusan, percaya penuh kepada Tuhan, hanya kepada Yesus, karena kita ini adalah miliknya. Dia punya rencana yang sangat indah bagi setiap kita. Biarlah pagi hari ini menjadi kerinduan bagi kita semua, supaya nama kita, nama saya dan saudara juga bisa tercatat sebagai orang-orang yang beriman penuh kepada Tuhan. Nama kita bisa tercatat sebagai orang-orang yang memiliki kualitas iman yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya bisa memberkati dan menguatkan setiap kita. Immanuel, Allah beserta kita.